Halo, I'm Miss Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem energi listrik terbarukan. Lebih fokus lagi, kita belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Jadi bagaimana kita mendapatkan energi listrik dari air? Nah, di sini ada beberapa variabel fisis yang perlu dibahas. Seperti kita ketahui, fisika adalah ilmu dasar atau kita sering sebut sebagai Fundamental of Science, sedangkan kalian jurusan teknik atau engineering merupakan bagian dari penerapan ilmu untuk merancang, membangun, dan memelihara suatu produk atau proses yang memecahkan suatu masalah dan memenuhi suatu kebutuhan. Nah, konsep dasar di sini penting dalam topik ini, terutama adalah hukum kekekalan energi atau conservation of energy, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, energi sendiri adalah tenaga untuk berbuat sesuatu atau ability to do something. Nah, dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satuan joule atau watt hour. Nah, sifat yang paling penting dari energi di sini adalah bisa disimpan. Sedangkan yang sering keliru adalah daya. Nah, daya biasanya kita sering sebut sebagai laju perubahan energi. Oleh karena itu, satuannya joules per sekon atau watt. Nah, kalau daya karena sifatnya sesaat, karena rate ya, berarti dia tidak bisa kita simpan. Nah, paling dasar perbedaan keduanya akan cukup jelas ketika kita flashback ke konsep daya serap dan daya kirim atau supply pada mata kuliah rangkaian listrik, di mana laju perubahan konversi energi listrik menjadi energi non-listrik sering kita sebut sebagai daya serap. Dengan contoh kasus biasanya adalah komponen pasif, biasanya adalah resistor. Dia akan mengkonversi energi listrik menjadi energi panas. Contoh lainnya di sini adalah baterai ketika kondisinya charging. Nah, sedangkan yang satunya lagi itu adalah daya supply atau daya kirim. Itu daya supply atau daya kirim. Itu biasa kita sebut sebagai laju perubahan konversi energi non-listrik menjadi energi listrik. Nah, di sini biasanya contoh kasusnya adalah komponen aktif. Di sini baterai, tapi kondisinya adalah discharging. Dia akan mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya, bagaimana proses konversi energi listrik dalam air? Nah, bayangkan kalian punya segelas air yang penuh. Jika gelas kalian hanya diam di atas meja, air dalam gelas tetap diam kan ya? Nah, energi diam ini biasa kita sebut sebagai energi potensial. Namun, apa yang terjadi ketika kalian mulai apply external force? Di sini kita beri gaya dorong dari arah kiri. Nah, air akan bergerak dan tumpah. Kalian juga bisa lihat itu di sana ada perbedaan ketinggian karena daya dorong ya. Nah, di sini mulai terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Konsep yang sama sebenarnya adalah sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Karena salah satu syarat dari konversi energi di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah airnya harus bergerak. Nah, jadi dalam kita ngedesain bendungan atau dam, pembangkit listrik tenaga hidro, air dibendung hingga mencapai ketinggian yang cukup tinggi sehingga air di waduk memiliki energi potensial gravitasi yang lebih tinggi. Kemudian biasanya akan dibuatkan jalur pipa air pada titik yang lebih rendah dari waduk, sehingga akan memungkinkan air untuk mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Nah, di sini mulai kita observasi adanya gerakan air, artinya di situ ada mulai perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik akibat tadi ada beda ketinggian. Nah, selanjutnya superposisi energi atau penjumlahan energi potensial sama kinetik ini dari air yang masuk dari pintu air melewati jalur air hingga ke turbin mampu memutar turbin. Nah, karena turbin mulai berputar, maka generator pun ikut berputar. Energi mekanik pada turbin kemudian berubah menjadi energi listrik pada generator. Listrik dari generator kemudian dialirkan melalui kabel tegangan tinggi yang jarak jauh. Nah, energi listrik disinilah yang biasa kita nikmati sehari-hari. Nah, biasanya sistem transmisi ini karena biasanya untuk PLTA ini lebih cocoknya untuk area-area yang rural areas gitu ya, yang jauh dari pembangkit listrik
negara atau PLN. Nah, selain itu, komponen tambahan di sini ada intake atau pintu air. Nah, fungsinya di sini dia adalah untuk mengatur debit air. Seperti yang kita tahu bahwa namanya air, volume air pada sebuah bendungan itu kan bergantung sama cuaca dan curah hujan gitu ya. Jadi kalau misalkan musim penghujan, otomatis akan volume airnya tinggi, debitnya otomatis akan lebih deras. Sedangkan kalau pas musim kemarau, otomatis debitnya akan semakin kecil. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan dalam memilih komponen-komponen yang paling tepat dalam mendesain pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau kita ringkas, di sini ada beberapa komponen utama dalam mendesain PLTA. Yang pertama adalah bendungan atau dam, kemudian jalur air, kemudian ada turbin dan generator. Kalau pintu air itu hanya tambahan aja ya, kalau misalkan kita pengen atur debitnya gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk pembangkit listrik. Di antaranya karena sifatnya contoh kasusnya adalah mikrohidro. Itu biasanya powernya terlalu tinggi, berskala kecil, hanya digunakan untuk menutupi atau mengganti kekurangan pasokan listrik PLN. Biasanya diletakkan pada kawasan yang tidak terjangkau oleh kabel distribusi primer PLN. Nah, selain itu harus memiliki sungai sebagai sumber daya penggerak turbin atau kincir, memiliki kontinuitas air sepanjang tahun, jadi tidak mungkin surut gitu maksudnya sungainya ya. Kemudian memiliki debit dan beda elevasi yang mencukupi. Nah, misalkan cukup kalau misalkan ada air terjun gitu akan jauh lebih bagus gitu ya. Bisa dipasang di bawah air terjun. Kemudian memiliki catchment area dan daerah tangkapan air yang luas. Ini dikarenakan untuk menjaga tadi kontinuitas air sungainya supaya dia tidak surut dalam pas penggerakan turbin. Nah, selanjutnya tahapan apa yang diperlukan dalam mendesain PLTA? Di sini kalau base riset ya. Base riset berarti kan ada studi pustaka, kemudian survei lokasi. Nah, survei lokasi di sini biasanya kita juga mensurvei kebutuhan energinya dari sisi konsumen berapa. Kemudian kita juga mensurvei dari potensi di sana sungainya berapa gitu kan ya, debitnya berapa, dan kira-kira jalur sungainya nanti mau dibuat berapa meter gitu kan ya, terus mau jalur airnya mau dibuat seperti apa desainnya gitu kan ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti dalam mendesain komponen, memilih komponen yang tepat, itu tadi salah satunya yang perlu kita pertimbangkan adalah kebutuhan energi dari pelanggannya berapa yang diperlukan, sedangkan kemudian dari potensi sumber daya alamnya tadi, airnya kira-kira berapa, sama tadi setidaknya geografisnya dari sungai ke desa itu jangkauannya berapa. Nah, itu kan juga perlu diperhitungkan ya, baik teknisnya atau secara ekonomiknya. Nah, ini lebih detailnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan coba desain pembangkit listrik tenaga air, misalkan untuk sebuah desa ya, rural areas, tapi menggunakan software hybrid optimization model of electrical renewable energy atau biasa kita kenal sebagai HOMER. Nah, ini adalah salah satu contoh flowchart diagram untuk desain hybrid energi terbarukan, yaitu kombinasi antara hydro dan PLN. Di sini ada grid ya, tapi ini bukan untuk rural areas, tapi lebih difokuskan untuk laboratorium. Nah, nanti kalau kita mau desain selanjutnya, kita ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian ini adalah estimasi daya yang dihasilkan dari sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ini biasanya kisarannya 10 sampai 500 kW ya. Itu biasanya perhitungan dayanya pakai ini. P sama dengan 9,81, ini gravitasi. Tulisan Q di situ adalah debit, itu ketinggian. Nah, ini tadi yang kalau pas kita singgung elevasi itu tadi ya, dari tandon sampai dari bedanya ketinggiannya berapa, ini adalah persyaratan yang harus terpenuhi. Nah, kemudian bagaimana dengan efisiensi sistem? Kita bisa tentukan dengan menghitung perbandingan antara daya listrik yang dihasilkan turbin dengan daya air
dikali 100% gitu. Nah, itu adalah perhitungan dayanya. Untuk detailnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada homework, itu adalah tentang performance and financial analysis. Nah, jadi homework ini silakan kalian kerjakan karena tujuannya dari tugas ini adalah nantinya dipakai untuk inputan pas kita desain sistem di Homer. Nah, ini adalah salah satu guidance-nya kalian ya, buat cari tahu nanti apa aja yang dibutuhkan buat inputan si Homer ya. Oke, selanjutnya untuk kuliah hari ini cukup sekian. Oke, thank you very much for watching this video and see you in another chapter. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.